Gue sebenarnya of course I'm gay. Gue nggak munafik sama lu pada. Gue gay tapi gue punya gay gue ini gue terarah. Pas jabang bayi gue lahir, jebret, gue itu udah nggak pakai baju cowok. Gue bapak gue, emak gue suruh pakai baju perempuan. Oh. Gitu. Karena taunya gue dari kecil itu keluarga gue saya jalan bercerita gue nangis lagi nih. Iya. Happy people, welcome back to my channel. Aduh, sekarang aku seneng banget karena aku lagi kedatangan sama artis senior. Prestasinya banyak, ya kan? Terus beliau ini sangat-sangat multi talenta, punya bisnis juga banyak. Pasti kalau yang jadul-jadul pasti kenal banget. Please welcome Abang Bobby. Nehi aca. Iya. Saya kenapa sayang? Iya. Kangen udah lama gak ketemu Iya, ya. ya ampun, aku thank you banget ya udah menyempatkan waktu kesini. Iya. Umurnya berapa tahun ya? Umur siapa? Kamu? Kan masih di bawah 30. Oh, sama, saya 50. Oh, tapi kok masih oke loh. Ah, masa sih? Nggak ada kerutan loh. Bukan masalah nggak ada kerutan. Dulunya kan perawatan, nih. Oh, iya benar. Pas nggak ada duit, perawatannya masih keker. Tapi tuh pasti semua happy people terus yang lain-lain tuh pasti kangen banget loh. Iya. Kemana aja sih? Jadi emang aku nggak salah banget kedatangan sama bintang tamu. Aku tuh emang nggak pernah manggil bang sih sebenarnya. Aku lebih ke emak Ya udah, manggilnya. kalau itu lu manggil gue emak aja deh, nggak Iya. apa-apa deh. Bingung ya, Bo? Jangan soalnya. kaku ya kan? Iya, Kaku jadinya. makanya kalau kita jadi bintang tamu di sini kan khusus spesial, nggak boleh kaku. Jadi Iya. enjoy. Udah, itu ke depan dulu biar Pandemi kelihatan. ini terdampak nggak sih, Mak? Sebenarnya terdampak sih dari usaha juga, udah gitu banyak sekali ya. Yang dulu biasanya kan aku juga punya manajemen artis juga kan. Udah beberapa artis yang aku kelola. Nah sekarang ini kan hiburan itu udah hiburan Lagi itu drop ya lagi sekarang ngedrop ya. banget. Iya. Makanya sekarang ini hiburan pun juga kita nyanyi juga udah drop deh, udah susah deh sekarang. Jadi Tapi nggak memang- apa-apa. Tapi justru COVID itu malah kita harus semangat dong. Iya benar. Jangan sampai patah semangat. Tuh happy people. Jadi apapun sekarang keadaan yang lagi kita hadepin tuh nggak boleh patah semangat ya. Iya dong. Selama COVID ini cuma di salon aja atau ada off air Tapi off air enggak, lancar? tapi sih bukan di salon aja sebenarnya. Aku tetap di salon. Tapi mayoritas sekarang ini kan kalau untuk acara TV kan memang dilarang ya, apalagi dandan seperti wanita itu emang dilarang. Nah sekarang ini paling aku kebanyakan bintang-bintang tamu aja. Oh. Gitu bintang-bintang tamu di acara YouTube gitulah. Ya ampun, Tapi kan kita nikmatin iya. karena besar kecil itu kita syukurin. Iya. Karena Allah kalau udah kasih kita rezeki besar, emang rezeki kita besar. Tuh happy people. Jadi memang aku kenal emang beliau nih emang bijak banget loh. Di balik memang kalau ngedengar celotehannya, ngedengar apa, tapi Masa memang sih? beliau ini bijak banget orangnya. Jadi apapun harus disyukurin. Segala macam pendapatan Iya dong. kita, yang penting halal. Ya makanya kan sesuatu hal apapun, kekurangan menjadi kelebihan, kelebihan kita menjadi kekurangan kita. Contohnya kayak apa? Nih, kan mayoritas kan orang kalau mau nyari kerjaan, Bobby, gue kerja di mana aja nggak diterima kan? Ya karena gue pendek. Ya kan? Makanya pas gue pendek itu gue nikmatin aja. Maka kan kependekan gue itu gimana nih? Gue bisa ngelawak, gue bisa nyanyi, orang tertawa. Makanya kan kelebihan menjadi kekurangan, kekurangan menjadi kelebihan. Jangan pernah putus asa lah. Jangan pernah putus Tadi asa. kan kita udah ngobrol masalah terdampak pandemi atau enggak. Semuanya rata-rata bintang tamu yang aku undang ke sini pasti terdampak. Eke pun juga nih, ya kan, terdampak juga. Tapi ya udahlah. Nah, kita mau Acting ya, Bu. Acting nangis. Enggak, kalau ini kan emang benar kenyataan. Iya benar. benar. Nah, kalau bicara prestasi, Ya. Mak kan prestasinya banyak, main film juga, Mak sinetron juga. Banyak Ini juga. Apa sih prestasi yang paling berkesan. berkesan? Nah, kalau yang berkesan itu ada yaitu di salah satu acara televisi ya. Kalau banyak kan kalau
Kalau yang lain itu prestasinya ya begitu-gitu ya. Kalau aku nggak gampang prestasi. Kalau dulu kan kita mencari prestasi, orang baru bisa masuk TV. Tapi sekarang beda, orang viral dikit aja langsung bisa masuk TV. Nah, terus bagaimana tuh artis yang tiba-tiba nggak ada prestasi terus bisa viral tuh? Menanggapnya gimana sebagai Ya, artis kalau tanggapan senior aku nih? ya biarin, emang udah rezeki dia. Rezeki dia, ya. Kita juga nggak bisa ngekat rezeki orang kan. Iya, benar. Kan biar bagaimanapun kalau mereka udah dapat rezeki, emang Allah udah mengizinkan mereka udah dapat rezekinya dari viral, ya udah gitu. Tapi kan kamu belum tahu prestasi aku apa. Iya benar, Nah, prestasi. kalau prestasi aku pernah menjuarain juara pertama di salah satu televisi, yaitu di Bukan Talent Biasa. Yang dulu waktu itu dewan jurinya itu Mas Deddy Kobuser, Sule, banyak ya. Gitu. Aku pernah menang juara pertama di Bukan Talent Biasa. Udah gitu aku juga pernah menjadi salah satu host acara TV dan punya program TV juga dulunya. Nah, kalau program TV-nya itu yaitu Bollywood dan Jollywood setiap Sabtu dan Minggu ya. Iya. Udah gitu kalau di KDI itu aku jadi host dan aku juga jadi penjemputan. KDI 1, 2, dan 3. Banyak juga sih prestasinya. Keren. Kadang-kadang aku jadi bintang tamu juga di salah satu televisi. Kok memilih, kan terkenalnya nih kalau emak nih orang taunya Bobby Bollywood gitu kan, dandan seperti perempuan. Kenapa sih memilih untuk berperan sebagai perempuan di setiap Ya, kesempatan? makanya kan aku bilang kekurangan menjadi kelebihan, kelebihan menjadi kekurangan. Nah, kekurangan aku kan kalau aku jadi cowok kan orang cuma lihat, ih kok lu jadi cowok sih prestasi lu. Nah, gue coba tuh dandan. Gitu. Kelebihan gue dandan tuh satu persatu. Pertama gue nggak kenal bulu mata. Gue coba pasang bulu mata, gue pakai bedak, gue coba. Tapi ternyata gue dandan kok. Kalau untuk maksudnya binan-binan lain kan, tau binan kan? Banci ya? Ya, banci-banci lain kan banyak. Banci-banci lain aja banyak yang dandan cantik. Nah, kalau saya pikir jangan dandan cantiknya aja, tapi punya prestasi. Nah, aku coba belajar lip sync, aku belajar nyanyi, dan aku juga pernah menjuarakan yaitu lomba lip sync. Jadi Bobby Sri Devi, nama dulu aku kan Bobby Sri Devi, bukan Bobby Bollywood. Sri Devi itu bukan artis India itu ya? Ya, justru itu. Malah aku dulu badan aku kurus, aku mirip banget dengan Bobby Sri Devi. Nah, sekarang kan aku udah gemuk nih. Enggak, masih langsing? Iya, enggak. Maksudnya sempat gemuk. Nah, makanya disebut dengan Bobby Bollywood. Nah, Bobby Sri Devi itu karakter aku kan, aku suka nari India. Gitu ya, seperti kayak lagu Nagina, Metere Dusman, udah gitu Nigahem, Cacan Sendekal Gairah, Cuku-Cuku Tahe. Nah, mayoritas kan orang, kok kamu mirip banget sih dengan Sri Devi? Dan disitulah aku condong, makanya aku nari India. Nah, tapi alhamdulillah pas aku nari India, orang India asli aja bengong. Kok lebih cantikan kamu dan bagusan tarian kamu sih, kata orang India itu. Masa sih, gue jadi penasaran deh. Belum pernah, soalnya ini kita udah kenal lama, tapi aku Happy People belum pernah nih. Bilang aja sering nonton saya di TV gitu loh. Ya Allah, sombong iya, kan? iya dong. Ya ampun. Nonton di TV, Aduh, ya nonton di kan, TV, mengidolakan ya. artis senior ini, ya Sombong kan, amat ya kita ya. kakakku ini, ya kan. Nah, jadi penasaran nih Happy People, emang masih suka dandan gitu, masih? Kalau soal dandan ya masih. Kalau untuk dandan-dandan itu bukan ya. Dulu sempet aku hijrah ke cowok. Akhirnya pas aku hijrah ke cowok, bukan cowok. Iya, enggak, dulu kan gini loh Pak Produser. Aku kan dulu dandan perempuan. Sempet hijrah ke cowok. Nah, sekarang saya diundang nih hijrah jadi kembali lagi ke perempuan. Gue diundang sama lu, gue dandan. Akhirnya mau nggak mau kan mencari sesuap nasi. Itu kan gue sedih kan. Bukan, Happy People jadi gini. Ma Eka ini, aduh sedih deh gue deh kalau lo bilang soal lelaki. Gue tadi agak Happy People, aku nih tadi nggak jadi kayak bengong juga sedikit karena gue kan tadi berhijrah jadi cowok. Iya kan dulu kan gue hijrah jadi cowok. Gue dandan, gue hijrah jadi cowok. Enggak, pertama gue jadi cowok, gue hijrah dong. Jadi, gimana sih Ellen? Nah, gue jadi cowok, gue dandan kayak perempuan. Nah, akhirnya gue kembali lagi hijrah jadi cowok. Tapi kan memang posisi laki-laki nih. Laki-laki. Nah, akhirnya kan gue diundang nih, udah lama nih gue nggak dandan-dandan nih sama lu ya, Len. Nah, mau nggak mau kan lu pingin penasaran Bobby Bollywood tuh kayak apa. Dari pakai lipstiknya. Nah, akhirnya gue hijrah lagi, bukan hijrah lagi, kembali lagi. Gue aja yang disalahin, netizen, silakan ya Happy People. Tapi gini, tadi kan ngobrol hijrah lah menjadi laki-laki. Tapi
secara Nyambung lo ya, ternyata dari hijrah ke lelaki. Pasti lo nanya, lo laki normal apa enggak? Kan lo jahat kalau kayak gitu. Ini pertanyaan gue tahu gitu. Karena lo biasa kalau host kan pinter ya. Kadang-kadang lo hijrah jadi laki-laki. Pertanyaannya adalah Ellen, lo denger ya. Lo laki-laki asli atau normal? Ya tergantung kebutuhan sih. laki-laki asli atau normal? Lo normal atau enggak gitu aja. Ini happy people nih di rumah yang lagi nonton nih pada pinter semua, Mak. Bukan Iya, apa-apa, Mak. Pada pinter penonton gue. Jadi Iya, pengen tahu. Lo mau tahu kan? Iya. Sebenarnya gue dibilang laki-laki normal tergantung kebutuhan yang gue bilang kan gitu kan. Kadang gue jadi laki-laki, kadang-kadang gue jadi perempuan. Kalau kepepet nggak ada duit, gue dandan lagi, balik lagi. Of course pasti pertanyaan lo gay nggak sih sebenarnya? Gitu kan? Yang lagi heboh-heboh ini yang diceritakan nih. Yang lagi ada pemecatan LGBT. Bukan pemecatan loh, Nek. Oh, salah ya gue. LGBT, Oh, masalah LGBT kan. Iya. Pemecatan tuh dipecat semua, kita dipecat lagi. Tapi nggak apa-apa sih ada pengacara gue. Gue sebenarnya of course I'm gay. Gue nggak munafik sama lo pada. Gue gay tapi gue punya gay gue ini gue terarah. Ya. Gue nggak menutupin diri. Gue nggak sombong. Kadang-kadang laki-laki normal aja, orang gay tidak mengaku dirinya dia gay. Gue gay. Apa itu bisa dibilang munafik atau enggak? Gue nggak munafik dong. Enggak, itu kalau orang yang enggak mengakui jati Itu dirinya. munafik. Munafik. Di luar negeri aja Jerman, Belanda semua orang udah ngakuin. Gay itu bukan ini loh. Bukan apa sih kalau kata apa? Bukan sampah loh. Justru kita ngakuin gay kenapa? Ya itulah kita. Tapi kenapa aku bisa married sama perempuan? Boleh kita jadi gay, boleh kita jadi banci, boleh kita jadi homo, boleh kita jadi lesbi. Tapi tetap kewajiban kita sebagai seorang pemimpin, kita berusaha untuk menikah dengan wanita. Karena biar bagaimanapun kan laki-laki itu sebagai seorang pemimpin. Tapi happy people nih di rumah yang Lu lagi sih bikin nangis gua. di rumah nih belum tahu di balik Tuh kan nangis bener, gua nggak peres. di balik apa mak yang Udah. oke banget gitu kan dari segi karir, dari segi apa ya tasnya gitu. Tapi nikah beneran ya? Gue jadi sedih kan. Lu bilang sama gue, lu gay atau normal? Sebenarnya sih berat bagi gue. Tapi nggak apa-apa sih. Gitu. Gue mau ngomong juga kayak akhirnya berat kan. Jangan bikin nangis orang, Ellen. Sayang. Aduh, happy people. Gue jujur sama lu. Sempet gue nikah sama perempuan. Tapi itu cuma gagal. Karena apa? Gue pingin dunia gay gue, dunia kebebancian gue pingin hilang. Gitu. Akhirnya gue menuntut diri gue untuk menikah sama perempuan. Tapi itu gak lama. Itu cuma berapa bulan ya. Gue nikah, akhirnya pertama-tama dia menerima. Tapi kemarin-kemarin ini nih, gak menerima. Akhirnya gue pisah. Itu berat. Sebenarnya gue tetap berusaha untuk mencintai wanita. Tapi walaupun gue bertolak belakang, mau gak mau. Karena sebelum orang tua gue meninggal, Ellen, sebelum orang tua gue meninggal, sempat orang tua gue bilang ini, boleh lu dandan seperti perempuan, boleh lu berkarakter seperti perempuan, tapi gue mohon jangan merubah diri lu seperti wanita. Karena mama gue nggak suka kalau gue dioperasi, gue punya tete. Karena akhirnya nggak lama kemudian mak gue meninggal. Akhirnya gue gagal tuh Len. Nikah gue gagal, gue cerai sama bini gue. Akhirnya nggak berapa bulan kemudian mak gue meninggal. Lu jangan nangis gue. Pernah ngerasa berbeda nggak sih mak dari orang lain gitu? Sebenarnya sih gue berbeda ya, merasa berbeda karena ya Allah ya Tuhan, kenapa sih Allah tidak menciptakan aku menjadi seorang laki-laki normal? Kalau seandainya Allah menciptakan aku sebagai menjadi seorang laki-laki normal, betapa bahagianya aku bisa mencintai seorang wanita. Tapi memang karakter dari dulu aku seperti wanita. Karena kenapa? Aku dulu sebelum jadi laki-laki itu lebih parah lagi Lan. Gue dandan seperti perempuan,
gue pakai baju perempuan dari pas jabang bayi gue lahir, jebret, gue itu udah nggak pakai baju cowok. Gue, bapak gue, emak gue suruh pakai baju perempuan. Oh. Gitu, karena taunya gue dari kecil itu, keluarga gue, saya jalannya bercerita gue nangis lagi nih. Iya. Dia makan bikin nangis, lemas banget. Ini kita minum dulu deh. Ini adalah SG kopi, ya kan? Di sini tertulis adalah enjoy your caffeine with us. Jadi ini ESG lagi punya kopi baru. Lo coba deh, Ma. Ini salah satu varian yang biar air mata ini tidak mengalir lagi, biar mata ini bisa terang menderang lagi. Gimana? Yuk kita minum. Yaitu ESG. Artinya apa? Nama aku mah Ellen Saraswati Ginting, ya. Yuk kan? kita minum kopi. Rasanya kayak apa? Coba kita nikmatin. Jangan peres ya. Enggak, bener. Minum beneran. Gimana rasanya, Mang? Lo jangan peres nih depan happy people. Ulang lagi. Ulang lagi. Top banget, sumpah keren banget. Yang tadi gue keluar air mata, yang tadi gue ngantuk, akhirnya gue bisa melek lagi karena berkat kopi ESG. Ya kan? Ngopi yuk. Ngopi yuk. Happy people nanti tungguin. Kita mau buka store-nya juga. Kita juga udah buka online. Pokoknya happy people yang mau cobain ESG Coffee bisa nanti aku cantumin di description. Ada Instagramnya, ada line teleponnya untuk pesan. Yuk ngopi lagi. Oh, doyan ya atau aus? Endang pokoknya deh. Kan segar, kita nggak boleh nangis-nangisan lagi. Ya udah jangan nangis-nangis. Tadi udah sedih. Ya kan? Aduh. Bukan acting loh, itu kenyataan bener loh. Kan kadang-kadang kan orang banyak settingan, tapi gue nggak pernah mau setting. Karena memang apa ya, Ma, itu kan pengalaman diri sendiri ya. Nggak mungkin bisa apa ya. Saya mau nanya sama kamu. Kamu punya laki? Mesra nggak kamu punya sama laki? Mesra dong. Ada pertanyaan untuk saya, kemesraan saya, silakan. Tentang masalah seks atau apa? Jadi, Mak, gue sebenarnya bukan mau ngulik-ngulik masa lalu atau Ya gue gimana tahu. ya. Cuman maksudnya di sini kan pasti setiap ESG mengeluarkan episode pasti itu Kejam, ada yang kejam dikit ya. ada sisi mengedukasi untuk happy people. Nah, tadi kan ngomong bicara kita, Mak ini udah menikah gitu kan dengan perempuan normal, menjalani kehidupan selayaknya keluarga gitu. Laki-laki sebagai imam, ada istri, menjalani kehidupan rumah tangga gitu. Lalu bagaimana sih, Mak? Karena kan merasa diri Mak ini kan perempuan, terus serumah dengan perempuan. Bisa nggak sih Bisa lo nggak sih melakukan itu? seks? Gitu aja, susah banget sih lo ngomongnya, Ellen. Gue dibom mulu. Enggak, pertanyaannya adalah soal seks. Iya. Mak, lo bisa nggak seks sama perempuan? Nah, pertanyaan gitu. Kalau sama lekong, of course I'm gay. Tapi kalau sama pewong, lo bisa nggak? Itu pertanyaannya sih sebenarnya. Sebenarnya bisa nggak bisa, gue akan nikmati. Karena tuntutan gue sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya berat bagi gue untuk menikah dengan perempuan. Tapi gue akan berusaha gimana cara gue menikah sama perempuan dan gue bisa melakukan seks. Tetap setiap manusia itu diciptakan sama Allah itu laki-laki dan perempuan. Jadi gue berusaha, wah ternyata memang kalau Allah seandainya gue diciptakan menjadi laki-laki normal, lebih baik gue bisa mencintai wanita. Enak dong ya perempuan itu. Iya, benar-benar. Terus akhirnya perempuan itu kenapa akhirnya memutuskan meninggalkan lu, Mak? Kenapa lu diranjang nggak oke apa gimana? Sopan kalau bicara ya kamu ya. Kamu jahara loh mulut tata killernya loh. Justru perempuan itu pas deket sama gue dia seneng banget nih. Oh. Justru bilang gitu, kok beda ya dengan laki-laki normal. Hebatan elu mainannya. Itu tapi gue salah masuk nih. Bukan yang di depan tapi yang di belakang. Aduh keluar nggak ya ini, bisa di-cut nggak ya, serem banget. Mak, pengalaman yang paling pedih gitu, Mak, apa sih, kan tadi prestasi udah kita bicara, udah dapet menjadi juara satu di satu kontes. Pengalaman yang paling buruk, Mak,
Ya Allah, bukan buruk, penyiksaan. Penyiksaan yang paling pedih yang pernah lu rasain, Mak. Happy people juga Kejam. pengen tahu. Yang paling kejam. Gue dulu pernah, ya gue pernah mencintai seorang lekong ya. Cowok. Gue gak mau nafik sama dia. Cowok, gue pernah mencintai seorang cowok. Ketika gue mencintai seorang cowok itu, tapi ternyata cowok itu ada bagian-bagian kalau melakukan seksnya itu terlalu berlebihan, namanya hiperseks ya. Itu hiperseks. Hypersex. Bukan biseks. Kalau biseks perempuan, laki bisa. Tapi kalau hiperseks itu berlebihan, contohnya aku melakukan seks itu, gue lagi tidur, dia suka nyambukin gue. And diteplak-keplak tuh pantat Eke ya, ceplak. Sampailah Patra Jasa Akika langsung merah delima. Lo ngerti nggak? Sebentar lagi rooming. Kan lo ngundang Eke, pasti lo tahu goreng dong. Oke. Nah, dikeplak-keplak nih, udah dikeplak-keplak, keplak, ini merah, bengkak. Udah gitu gua dicambuk. Lo dikeplaknya pakai tangan apa pakai palu? Pakai tangan. Ya Allah, palu mah metong kali ini. Nah, udah gitu karena seks orang itu beda-beda juga ya. Kadang-kadang ada yang pakai lilin. Gitu loh. Pakai lilin, jadi kita tidur dikasih lilin, Nek. Lo Gue dikasih lilin, jadi gue tidur nih melakukan seks, tapi lilin di badan kita. lilin dibakar, dipanasin? Iya, dibakar. Tetesannya itu? Tetesan itu di badan kita. Kalau kita merintih, kita kesakitan, dia merasa indah dan nikmat. Oh, itu memang ada kelainan ya? Itu kelainan seks Itu ya? kelainan seks ya namanya. Ada banyak juga sih kalau ada yang kadang-kadang sampai kita udah ada darah digebuk. Itu lebih ada parah lagi, tapi kalau yang itu belum pernah kejadian ya. Digebukin sampai keluar darah ada. Berarti yang pakai lilin itu Udah Mbak sendiri? pernah nyoba sih. Happy people. Ya tapi kan kita mencintai dengan seseorang itu mau nggak mau kita terima apa adanya. Cewek-cewek bucin kayaknya. Maaf ya bukan cewek. Oh iya. Bot. Terus Mak, itu kan tadi pengalaman yang paling buruk. Menyenangkan. Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu berkali-kali, tapi Mak mencintai si laki-laki ini gitu. Apa sih perasaan ke diri sendiri? Apa nggak kasihan sama diri sendiri? Enggak, karena kita menikmati. Beda loh, orang mencintai, orang menyayangi, orang yang benar-benar sayang kayak kita tuh kayak apa tuh beda loh, Nek. Pengorbanan besar yang kita lakukan itu, gak usah jauh-jauh deh gue tanya, lo punya laki kan? Pengorbanan gak sama lo? Berkorban. Ya udah, lo mau disiksa kan? Ya udah. Enggak lah, gila mau gue somasi. Hey, gimana? Terus apa sih gini? Gue kan ya lo tahu gue udah banyak ketemu orang setiap hari apa segala macam ya kan, cewek, cowok. Gue kan orangnya nggak pernah ini ya Mak, maksudnya ngeliat orang lurus aja. Apa sih, ada nggak sih Mak yang bisa ngebedain kita kalau ngelihat oh si cewek ini, oh si cowok ini gay atau enggak, lesbi atau enggak, itu bisa apa sih? dari karakter orangnya itu sayang. Oh, okay. Misalnya gini, ada yang cowok badannya gede, tapi lirikan matanya beda. Iya. Lirikan Kayak gini loh. mata. Ini kayak begini nih. Bang, abang. Gitu. Abang jawab dong. Ada dong bisa dari mata, dari postur badan, body language semuanya, dari postur keseksian bodinya gitu. Kayak lu kan kalau perempuan normal kalau melihat laki-laki menyukai seseorang itu beda. Dengan cara tuh natap mata lu aja udah genit gitu. Lo jadi ngelihat mata aja gitu Mak? Enggak, beda dari postur badan juga. Misalnya kan kalau cowok badannya atletis, dia suka ngeliat kita kadang-kadang dari badan, di body language dia tuh biar cowok ini ngeliat kita tuh terangsang gitu loh. Ada yang dari tatapan mata pas ngeliat gini tuh gitu ngeliat gitu, beda-beda karakter loh. Nah, makanya gini nggak semuanya laki-laki suka sama cowok yang maskel. Kadang-kadang laki-laki gay aja itu suka sama yang maskel, ada juga yang suka gemuk. Ada yang suka gendut tipenya, ada yang suka kurus, ada yang bisa ceking, semua serba beda-beda. Nah, tapi kalau Mak sendiri nih, apa sih, ada nggak kriteria kalau laki-laki gitu ngeliat laki-laki bukan harus mencintai lagi, bukan harus bagaimana lagi ya, cuman suka aja gitu. Saya suka yang berotot.
Saya suka yang six-pack. Saya suka yang bicep. Saya bisa yang mana aja deh. Dasar ya perempuan apa sih? Oh tapi lebih ke yang berotot Masker, gitu ya. masker. Oh cowok-cowok gym gitu ya. Iya, tapi yang gym juga belum tentu suka sama kita kali. Kenapa lagi, Bu? Nah terus kalau lagi kayak begitu Mak, pernah nggak sih sama making love with a stranger gitu? Kayak baru ketemu. Langsung making love gitu, Oh, ketemu orang. Ada. Sehari-hari saya itu. Ibu pertanyaannya kejam loh ini. Ini ditonton ratus juta orang loh. 10.000, 100.000 yang sedang menonton ini. Jangan lupa subscribe secepat banyak-banyak mungkin ya. Iya betul. Apa tadi pertanyaannya tadi lupa? Pernah nggak baru ketemu orang? Tinggal buka handphone. Cek. Set. Online sekarang. Berapa sih budget kamu? Tinggal gampang, apalagi zaman sekarang kan dunia elektronik, Nek. Tinggal klik internet banyak. Cet. Suka yang cowok atau yang cewek? Suka yang dandan, full dandan cantik. Oh iya benar. Kalau dia suka yang masker, saya nggak suka kamu dong yang dandan yang biasa alami. Kamu putih apa enggak? Oh saya putih bersih. Ya udah biasa aja, takutnya tetangga gue ada yang lihat. Nah gitu. Tinggal klik aja kok. Berapa budgetnya? Cuma 300.000 kena gigi uang kembali. Aduh hancur. Aduh ya ampun, sedih banget sih pertanyaannya. Apa ngerasa berbeda? Iya, sometimes segala macam. Lu pernah nggak sih Mak banci patah hati itu ada nggak sih? Kejam banget sih ngomongnya Nggak, banci, bukan, wadam kayak gitu kejam. Lu mah kadang-kadang bener-bener ya. Entar lu dikejar-kejar banci lu. Nggak apa-apa, tenang. Enggak, itu. Pengacara. Enggak, bukan. Nggak sebenarnya, gue tahu kok penjelasan lu. Sebenarnya kalau untuk jatuh cinta, tetap kalau kita suka sama cowok itu wajar. Kita suka sama cewek kita wajar, normal. Sama aja sih sebenarnya ceritanya itu, sama kayak orang sama kayak wanita normal yang bisa mencintai laki-laki. Gue juga sama, tapi hati-hati. Kalau yang lesbong, kalau mencintai sesama perempuan itu akan berbahaya. Kadang bisa nusuk. Iya, kejam. Itu kejam. Tapi adanya juga tidak. Nggak semuanya seperti itu. Kalau gue nih mencintai seorang laki-laki, karena apa? Gue cuma frustasi ya. Frustasi stres, paling-paling gue depresi. frustasi akhirnya gue nggak makan, nggak minum 2 hari. Nah 2 hari nggak minum nggak makan, Kuat ya itu. udah kuat gue, kuat akhirnya mau nggak mau ya bengong aja, melompong gitu kayak orang mati suri gitu, bengong. Kok gue kayak begini, kok gue mencintai dia sih gitu, gimana caranya dia bisa mencintai. Akhirnya mau nggak mau, karena gue sakit hatinya dia juga married sama perempuan. Oh. Gitu, karena pacar gue yang sekarang yang gue tuju dulunya ya pernah pacaran, gue pacaran dia 10 tahun 15 tahun loh. Gila lo. Gue 15 tahun loh, sampai dia belum jadi apa-apa, sekarang dia jadi pokoknya ada ya. Kayak salah satu di perusahaan besar ya. Bukan perusahaan lagi, pokok ada gitu. Jadi pengusaha, tapi dia married sama perempuan, gue ditinggalin. Udah, cuman paling gue cuman bengong kayak orang bego, sedih, nangis, tapi gue nikmatin aja deh. Tapi tetap akhirnya dengan cara apa? Gue berusaha menghilangkan dia dengan cara yaitu gue sholat, gue puasa, itu doang kok. Akhirnya hilang deh. Mak, tadi kan lo ngomong tuh, lo bilang udah mau sama stranger dan lain-lain. Lo kan public figure nih, Mak. Pernah juga nggak sama public figure? Making love with public figure? Lucunya gini, gue pernah. Waktu itu, Siapa itu? gue sama public figure, tapi gue bukan pelecehan ya, maaf ya. Beda dengan orang pelecehan. Gue memaksakan diri, gue diraba, gue ngeraba orang itu nggak terima. Yang penting gue bukan di bawah usia 17 tahun ke atas, 17 tahun ke bawah. Tapi gue mencukai seseorang itu di usia 25 tahun ke atas. Gitu, beda loh. Kalau di 17 tahun ke bawah gue bisa dituntut, walaupun gue tidak memperkosa. Gak bisa dituntut, tapi kalau gue, pribadi gue mencintai orang itu di usia 25 tahun ke atas. Nah waktu itu gue sempat berondong itu jatuhnya. Enggak ya? juga sih, tergantung kebutuhan. Sama ginian apa berangin ngondek deh Eke. Nah, kalau gue dulu sempat gue nyanyi nih di atas panggung. Nah, orang public figure-nya itu orang bilang nanya gini,
Bobby Bollywood ya, Bobby Bollywood minta foto dong. Tuh dah, embel-embel lah. Bobby, gue minta nomor telepon dong. Kakak, tante, kan gue dandan. Tante, gue minta nomor telepon dong. Nah, gue kasih dong. Tapi kan gue dandan perempuan, beda loh. Kalau taunya gue perempuan. Gitu. Nah, terusnya, tante aku mau main ke rumah boleh nggak? Hati-hati. Tapi gue boleh, tapi gue secara halus, beda loh. Kalau gue secara halusnya gue bilang gini, bener lo mau ke rumah, hati-hati lo, hilap lo. Dia jawab dong sama gue, hilap. Emang kakak suka sama aku? Ya namanya manusia kan, wajar lah kalau kita suka sama nggak sejenis. Gue kan sejenis sama kamu. Ya udah deh kalau gitu, kakak boleh nggak kak aku main ke tempat? Tapi kalau aku begitu gimana kakak? Nggak apa-apa kan kita suka sama suka. Ya udah deh kakak aku minta nomor telepon. Nah malamnya kontak. Iya say, kontak. Nah udah dikontak akhirnya dia datang. Gua nggak langsung begitu. Gua kasih minuman dulu, santai, ngobrol-ngobrol, gua ajak makan. Akhirnya gua pacaran deh sama dia. Nah akhirnya kak sebenarnya aku tuh suka loh kakak nari India. Karena kakak tuh bener-bener punya figur yang mengesankan aku di atas panggung. Kenapa aku mau bobo sama kakak? Karena kakak itu merasa nyaman, karena kakak itu lebih dewasa. Karena saya suka dengan kayak model kakak itu yang lebih dewasa. Ya kok jadi malu? Aku malu. Oh manja, langsung datang perempuan. Happy people, jujur kan Aku pada malu. penasaran kan. Aku malu. Dia dari tadi ngomong bilang cantik mulu kalau udah transformasi ya kan. Bisa kira-kira yang asli bisa kalah nggak? Kita pengen lihat ya. Pokoknya happy people, stay tune. Pengen lihat bagaimana transformasi dari Maeke Bobby Bollywood. Yuk, tentang masalah Bobby, biar kita lebih enak lagi. Episode berikut kita minum dulu yuk. ESG, Ellen Coffee. Saraswati, Ginting, Ngopi.